Kenapa Bank Mandiri bisa menjadi bank dengan aset terbesar di Indonesia? Halo semuanya, selamat datang di channel saya Imadi Mulyana Putra. Di video kali ini, saya akan menganalisa saham Bank Mandiri. BMRI atau PT Bank Mandiri Tbk merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia yang mayoritas penyaluran kreditnya disalurkan pada segmen korporasi. Bank Mandiri didirikan pada tahun 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Bank Mandiri memiliki 11 anak usaha diantaranya BSI, Mandiri Limited, Mandiri Sekuritas, Mandiri Taspen, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Remittance, Mandiri Aksa General Insurance, Mandiri InHealth, Mandiri Utama Finance, dan Mandiri Kapital Indonesia. Sama seperti perbankan pada umumnya, Bank Mandiri memiliki berbagai jenis produk mulai dari simpanan, fasilitas kredit, dan layanan perbankan. Kredit yang disalurkan Bank Mandiri sampai dengan tahun 2022 mencapai 1.202 triliun. Penyaluran kredit ini bertumbuh 14,5% dari tahun 2021. Yang mana jika kita breakdown, penyaluran kredit dari Bank Mandiri terbagi atas 6 segmen, yaitu kredit korporasi, kredit komersial, kredit usaha kecil dan menengah, kredit mikro, kredit konsumer, dan kredit yang disalurkan oleh entitas anak. Jika kita melihat portofolio kredit dari Bank Mandiri pada tahun 2022, jumlah kredit korporasi dan komersial menyumbang 50% dari total kredit yang disalurkan Bank Mandiri sampai dengan tahun 2022. Sedangkan untuk kredit usaha kecil dan menengah menyumbang 5,6%, kredit mikro menyumbang 12,7%, dan kredit konsumer menyumbang 8,6%, serta entitas anak dari Bank Mandiri menyumbang 22,4%. Jika kita lihat lebih lanjut, untuk mengetahui yield yang dihasilkan tiap segmen, segmen korporasi yang merupakan segmen kredit terbesar dari Bank Mandiri hanya menghasilkan yield sebesar 6,4%. Yield ini akan terlihat kecil jika dibandingkan dengan kredit mikro yang mana yieldnya sebesar 11,5%. Namun perlu diingat bahwa kedua segmen ini memiliki risiko yang berbeda, yang mana segmen mikro memberikan yield yang tinggi karena risikonya juga lebih tinggi. Selanjutnya kita bahas kinerja keuangan dari Bank Mandiri. Kita mulai dari pendapatan, yang mana pendapatan Bank Mandiri terbagi atas pendapatan bunga, pendapatan non-bunga, dan pendapatan premi. Namun, pada video kali ini kita akan bahas pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga saja. Pada tahun 2022, Bank Mandiri berhasil mencatatkan pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 87,9 triliun dan pendapatan non-bunga sebesar 34,3 triliun. Pendapatan bunga bersih ini bertumbuh 20,3% jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana sebelumnya 73 triliun menjadi 87,9 triliun pada tahun 2022. Jika kita lihat lebih lanjut, pertumbuhan net interest income sebesar 20,3% ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga sebesar 15% dan efisiensi berupa penurunan beban bunga dari Bank Mandiri. Jadi, pendapatan bunga Bank Mandiri meningkat, tapi bebannya malah menurun, sehingga hal tersebut memperbesar net interest income dari Bank Mandiri. Selain itu, terdapat pertumbuhan juga pada pendapatan non-bunga dari Bank Mandiri sebesar 18%, dari sebelumnya 29 triliun menjadi 34,3 triliun pada tahun 2022. Jika kita melihat dana pihak ketiga dari Bank Mandiri, terdapat hal yang menarik, yang mana Bank Mandiri mampu konsisten meningkatkan dana pihak ketiga yang bersumber dari giro dan tabungan. Selain itu, jika kita lihat sejak 5 tahun terakhir, pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Mandiri sudah bertumbuh 529,6 triliun. Hal ini merupakan salah satu penyebab yang membuat aset Bank Mandiri bisa menjadi yang paling besar di antara bank lainnya. Dan bagusnya lagi, dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang sebesar 529,6 triliun tersebut, sebesar 93%-nya atau 492,5 triliunnya disebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang berasal dari giro dan tabungan. Sehingga porsi kasa dari Bank Mandiri dapat bertumbuh signifikan, yang awalnya pada tahun 2018 sebesar 66,2%, bisa menjadi 77,2% pada tahun 2022. Peningkatan porsi kasa ini menyebabkan penurunan cost of fund dari Bank Mandiri, yang mana hal tersebut juga yang menyebabkan Bank Mandiri bisa menjadi salah satu bank dengan cost of fund terendah di Indonesia per September 2022 yang sebesar 1,2%. Bank Mandiri hanya kalah dari Bank BCA dan Bank Maybank. Nah, jika kita melihat rasio beban operasional terhadap pendapatan operasionalnya, terdapat hal yang menarik, yang mana Bank Mandiri mampu melakukan efisiensi yang tercermin dari penurunan rasio BOPO-nya, yang pada tahun 2020 sebesar 80%, turun menjadi 57,4% pada tahun 2022. Nah, efisiensi tersebut salah satunya didukung oleh tingginya pertumbuhan porsi kasa Bank Mandiri yang menyebabkan penurunan cost of fund-nya. Sehingga ketika kredit dari Bank Mandiri bertumbuh dan biaya atas penyaluran kredit tersebut rendah, maka hal tersebut akan meningkatkan profitabilitas dari Bank Mandiri. Jika kita lihat dari net interest margin dari Bank Mandiri pada tahun 2022 yang sebesar 5,16%, NIM tersebut sudah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 4,4%.
48%. Namun, jika kita bandingkan dengan tahun 2018, NIM tersebut mengalami sedikit penurunan. Nah, jika kita melihat laba bersih dari Bank Mandiri pada tahun 2022, Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih sebesar 41,17 triliun. Laba bersih tersebut meningkat sebesar 47% secara year on year. Laba bersih ini merupakan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah dari Bank Mandiri. Bahkan, laba bersih ini menjadikan Bank Mandiri sebagai laba bersih tertinggi setelah Bank BRI. Jika kita melihat aset Bank Mandiri pada tahun 2022 mencapai 1.993 triliun. Aset Bank Mandiri ini mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 16% per tahun. Pertumbuhan aset ini hampir sama dengan rata-rata pertumbuhan laba bersih Bank Mandiri yang sebesar 16,1% per tahun. Sehingga return on asset Bank Mandiri bisa kembali di atas 3%, yang mana return on asset Bank Mandiri pada tahun 2022 menjadi 3,3%. Jika kita melihat return on equity dari Bank Mandiri pada tahun 2022 sebesar 22,62%. Return on equity tersebut juga bertumbuh dan sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 16,23%. Bahkan, return on equity ini menjadikan Bank Mandiri salah satu bank dengan return on equity tertinggi di Indonesia. Meskipun pada tahun 2020 terdapat penurunan ROA dan ROE dari Bank Mandiri, akan tetapi penurunan tersebut masih dapat dikatakan cukup wajar karena dampak dari pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat, sehingga perekonomian sempat melambat. Jika kita melihat kualitas aset Bank Mandiri yang tercermin dari NPL-nya, NPL gross Bank Mandiri sejak tahun 2020 sudah mengalami perbaikan. Yang mana pada tahun 2020, NPL gross Bank Mandiri sebesar 3,29% dan pada tahun 2022 menjadi 1,88%. NPL tersebut sudah sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 2,79%. Jika kita melihat NPL per segmen, NPL pada kredit korporasi yang merupakan porsi kredit terbesar Bank Mandiri, NPL-nya sebesar 0,9% yang dapat dikatakan cukup rendah. NPL kredit korporasi sama seperti NPL pada kredit usaha kecil dan menengah yang sebesar 0,9%. Sedangkan untuk NPL tertinggi berasal dari kredit komersial yang sebesar 4,9%. Kredit komersial ini merupakan kredit yang disalurkan kepada bisnis perkebunan, transportasi massal, dan manufaktur selain F&B, chemical, dan metal. Jika kita melihat rasio kecukupan modal Bank Mandiri pada tahun 2022 berada di 19,46%, yang mana persentase tersebut sudah berada di batas yang aman bagi perbankan. Jika kita melihat porsi kredit yang disalurkan Bank Mandiri yang tercermin dari loan to deposit rasionya, LDR Bank Mandiri masih berada di 77,6%. Porsi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 96%. Namun, menurunnya porsi LDR ini bukan karena penurunan kredit yang disalurkan. Penurunan porsi tersebut terjadi karena pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Mandiri yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit yang disalurkan. Rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 17,3% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan kredit Bank Mandiri sejak tahun 2018 hanya sebesar 11,6%. Sehingga hal tersebut memperbesar gap antara pertumbuhan kredit dengan dana pihak ketiga dari Bank Mandiri. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang kaya yang hanya menyimpan uangnya, seperti pernyataan Bu Sri Mulyani yang dikutip oleh CNN Indonesia. Lalu, bagaimana dengan valuasinya? Saat video ini dibuat, Bank Mandiri berada di harga 10.100 dengan PBV sekitar 2,05 kali dan PI sekitar 11,45 kali. Yang mana harga Bank Mandiri saat ini tidak dapat dikatakan murah, namun hal tersebut wajar karena terdapat peningkatan kinerja dari Bank Mandiri. Selain itu, manajemen juga berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Hanya porsi LDR saja yang belum tercapai. Salah satunya karena pertumbuhan dana pihak ketiga yang signifikan, sehingga terkesan kredit dari Bank Mandiri tidak bertumbuh. Padahal kredit dari Bank Mandiri bertumbuh 14,5% jika dibandingkan tahun 2021. Jika dilihat dari dividennya yang akan dibagikan di bulan April, yang sebesar Rp529 per lembar saham, maka dividen yield tersebut sekitar 5,2%, yang mana yield tersebut cukup menarik. Video ini bukan saran investasi, hanya berbagi perspektif yang mungkin bisa dijadikan referensi. Tugas kita yaitu menganalisa sebaik mungkin lalu membeli di harga yang murah untuk memperkecil risiko kita. Mampukah Bank Mandiri konsisten menjaga pertumbuhannya? Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.